أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya adalah jangan pansos. Yang kedua, jangan menomorduakan Allah. Dan yang ketiga, jangan perhitungan sesama manusia. Insya Allah tema-tema ini akan dibahas oleh para guru-guru kita. Di antaranya adalah Ustadz Hasan Kosasi, Ustadz Asmar Lambo, dan Ustazah Rosmalina. Mudah-mudahan ini semua memberikan ilmu buat kita semua. Dan bagi para pemirsa yang ingin belajar ngaji yuk, insya Allah kita akan ada segmen ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jangan lupa siapkan Al-Quran kita semua. Sebelumnya saya terus mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Assalamualaikum pemirsa semua. Bu, sehat Bu? Semangat? Dari majelis taklim mana? Al-Burok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan dari Allah. Amin ya robbal. Insya Allah sebelum kita akan ngobrol bareng dengan para guru-guru kita semua, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Ratusan warga Tanggul, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Banten rela antre dan berdesakan demi mendapat sedekah di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut mengantre untuk masuk ke area Masjid Al-Ittihad. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengantre tidak memakai masker. Akibat berdesakan, salah satu warga bahkan nyaris pingsan karena terjepit kerumunan. Tradisi berbagi sedekah di peringatan Maulid Nabi telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya.
Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Tahun ini panitia menyiapkan total 247 paket sedekah berisi sembako hingga alat elektronik rumah tangga. Meski sudah menjadi tradisi, sangat disayangkan warga dan penyelenggara tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Masya Allah, cuplikan yang begitu luar biasa, dan ini adalah sebuah kebaikan yang tentunya kita harus bisa menyampaikan kebaikan sehingga tidak sampai mencelakakan atau malah tidak menyelamatkan orang lain. Hari ini kita kehadiran guru-guru kita semua, insya Allah kita akan berbincang dengan guru-guru kita lebih dalam mengenai tema sodakoh. Assalamualaikum para guru semua. Waalaikumsalam. Cerah-cerah banget guru-guru saya. Ada Ustadz Hasan Kosasi, ada Ustadz Asmar Lambo, ada Umi Ulin ya, Masya Allah, sehat semua ya. Ustadz Hasan Kosasi, saya ke Ustadz Hasan. Iya. Apa sih hukum daripada sedekah itu sendiri? Sedekah mempunyai hukum yaitu sunnah. Karena ketika kita mendapatkan kelebihan harta, Allah telah memerintahkan kita wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Tapi dalam infak itu, dalam sedekah itu ada cara yang harus dilakukan. Masya Allah. Begitu. Lanjut Ustadz Asmar Lombo, cara yang baik dalam melakukan atau membagi atau memberikan sedekah kepada masyarakat itu seperti apa? Bolehkah cara itu dengan tertutup ataukah dengan terbuka ataukah bagaimana semestinya? Silahkan Ustadz Asmar. Alhamdulillah ya. Jadi sedekah ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya seluruh aktivitas ibadah itu sebenarnya fahuwa sedekah. Ya, semua adalah sedekah. Ya, salat itu sedekah, puasa itu sedekah, dan kullu amalin, semua amal itu adalah sedekah. Ya, maka dari itu ibu-ibu yang hadir, apapun yang kita lakukan selama itu diikhlaskan untuk Allah itu adalah sedekah. Tapi kita mendefinisikan lebih spesifik ya. Sedekah itu kata Rasulullah SAW ikramun nas, memuliakan manusia. Ya, kalau ada orang memberikan sedekah kemudian orang terinjak-injak, orang merasa dihina, setelah diberi sedekah dia harus dipoto kiri kanan, diupdate, dikirim kemana-mana sehingga orang merasa malu. Maka itu jauh daripada output sedekah itu sendiri. Karena nilai daripada sedekah tujuannya adalah bagaimana ikramun nas, manusia itu menjadi mulia. Manusia itu menjadi terangkat, manusia itu jadi bahagia, jadi tenang, damai. Jadi ketika orang menerima sedekah kita, mereka tidak tenang, mereka tidak damai, mereka tidak nyaman. Berarti sedekah kita bukan sedekah yang sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu konsep sedekah. Kemudian yang kedua, sedekah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan as-sadaqatu kad-dukhul ya. Sedekah itu seperti suami istri yang saling mencintai. Bagaimana suami istri saling mencintai? Mereka akan saling merelakan apapun, sampai hatta dirinya pun dia relakan. Gitu. Akan tetapi dukhul yang dimaksud di sini adalah hubungan suami istri, dia harus saling rela kemudian dengan cara yang benar. Ya, kalau bukan suami istri kan nggak boleh itu berhubungan. Kenapa? Karena caranya yang salah. Berhubungannya boleh, tapi harus caranya benar. Sedekah pun demikian. Demikianlah sedekah menjadi sesuatu ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi bila cara yang dilakukan salah, seperti melemparkan barang-barang kita yang disedekahkan, melemparkan makanan sehingga orang berebutan, akhirnya saling injak-injak, maka saya kira itu adalah sedekah yang salah caranya, walaupun sedekah itu hakikatnya perbuatan mulia. Akan tetapi bila tidak dimanage dengan cara yang benar, maka itu akan mengantarkan sebuah musibah bagi kehidupan kita. Begitupun dengan berhubungan, bila tidak diawali dengan akad kepada suami istri yang benar, maka tentu itu adalah sebuah musibah dalam kehidupan kita. Maka dari itu ibadah harus dibarengi dengan cara-cara yang benar, yang tentunya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Asmar Lombo, Masya Allah. Ke Umi Ulin, Umi bagaimana Umi menyikapi tentang sedekah yang dikeluarkannya pengen dipuji orang?
Baik Ustadz, Alhamdulillah. Ya. Sedekah yang ini dipuji orang itu kurang berkah ya, karena mengharapkan sesuatu ya, dan bisa menyakiti oleh si pemberi itu, yang diberi itu bisa menyakiti hatinya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, dikatakan sodakotam biyaminihi yufiha ansimalihi fahuwa asyadu minhu. Dikatakan bahwa sodakoh itu bisa meredam murka Allah apabila diberikan dengan tangan kanan kita memberi, tapi tangan kiri kita tersembunyi. Artinya kita ikhlas memberi, tangan kanan kita memberi, tangan kiri sembunyi, artinya kita tidak boleh membangkit-bangkit. Nah, maka dikatakan juga sodakoh itu luar biasa pemanfaatnya, yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, kata sodakoh itu tasyudu syaba'ina baba minasyu. Dikatakan bahwa sodakoh itu menutup 70 pintu kejahatan. Pintu-pintu kejahatan tertutup apabila diberikan dengan cara yang ikhlas, Ustadz, tulus ya, tidak mengharapkan imbalan dari yang diberi dan tidak menyakiti. Tidak seperti tadi, seperti injak-injak karena berebut ya, karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Itu yang kurang bagus. Berikan sedekah melalui jalanan, diberikan pada anak yatim, orang-orang yang kurang membutuhkan, yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Dan sedekah itu sendiri luar biasa pemanfaatannya ya. Pahalanya berlipat-lipat apabila diberikan dengan rasa ikhlas dan tulus. Kata Rasulullah, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Siapa yang ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan hartamu. Kalau kita dikasih lebih, maka bersedekahlah dengan hartamu. Kalau kita diberikan lebih, nggak punya harta, tapi bagaimana Ustaz, kita pengen sedekah Ustaz. Bagaimana caranya? Maka kata Nabi, "Man kana ilmun falyatasaddaq bi ilmihi." Masya Allah, bersedekahlah dengan ilmumu. Nah, kita juga masih ada lagi nggak punya ilmu tapi masih punya tenaga pengen bersedekah. Maka kata Nabi, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Ustaz, sedekahlah kamu dengan hartamu, dengan kekuatanmu. Terakhir, nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga. Gimana nih? Maka Rasulullah ngasih alternatif, tabassumu kafi wajhi ahika sedekah. Senyum saja, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa. Senyum aja, nanti ketemu teman senyum, ketemu orang lain senyum. Tapi ingat, jadi senyum nggak boleh. Kalau senyum orang Islam itu enak ya. Senyum nggak boleh. Senyum aja sedekah. Betul Ustadz, luar biasa. Senyum ada, tapi ingat Ustadz. Betul. Jangan senyum nggak ada orang. Itu nanti namanya orang stres. Nggak boleh sendirian Ustadz. Senyumnya nggak boleh sendirian, ya enggak? Harus ada teman. Iya Ustadz Kosasi ya. Nggak boleh sendirian senyumnya. Enggak, saya selalu ada yang berdua kok. Dengan siapapun itu. Yang penting sedekah itu jangan pernah dihancurkan oleh kata-kata yang tidak baik dan juga perbuatan yang tidak baik. Masya Allah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan ganjaran sedekahmu dengan kata-kata yang menyakitkan dan juga dengan sesuatu yang bisa mengungkit-ungkit. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustadz Hasan Kosasi nyambung lagi nih. Lalu bagaimana caranya kita untuk gemar atau mau bersedekah? Ada tah tips-tips tertentu? Tipsnya ya kita ingat aja sama ayat Allah. Berapa banyak manusia yang sudah dikubur, yang sudah wafat. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Manusia yang sudah meninggal Ustaz Abai, yang sudah wafat, yang sudah dikubur, itu pada berteriak minta sama Allah dalam kubur. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Rabb, seandainya kau tunda kematian kami, kau berikan kami hidup sesaat saja. Fa asaddaqa, sigot mubalaghah. Artinya kami benar-benar akan menjadi orang yang benar. Masya Allah, luar biasa Ustaz Kosasi. Ustaz Asmar, hikmah dari sedekah. Ya, jadi sedekah ini ada satu hadis Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tarfa'ul bala, ya. Sedekah itu menolak bala, ya. Jadi salah satu hikmah besar daripada sedekah itu kata Umi tadi itu adalah menolak berbagai macam musibah, ya. Menolak bala, ya. 70 ya. Bahkan 70, di dalam hadis yang lain itu dikatakan tidak terhitung jumlahnya, ya. Bi ghairi hisab ila kulli musibatin fi. Allah akan menolak musibah-musibah ini tanpa terbatas jumlahnya. Makanya ada ajaran nenek kita dulu, ya, kalau lagi ada masalah usduku, bersedekah. Anda punya masalah, usduku, bersedekah. Belum dapat jodoh, usduku, sedekah. Kenapa? Karena memang sedekah ini adalah tolak bala. Ya, itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sedekah ini adalah
salah satu benteng untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang kikir, dia itu orang yang dibenci oleh Allah. Ada seorang ahli ibadah, ya, datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini ahli tahajud, saya ini ahli sholat, saya ini ahli puasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan zakat dan sedekahmu? Dia katakan, saya tidak mengeluarkan zakatku karena saya adalah orang miskin. Maka Rasulullah SAW tetap memerintahkan dia, mengatakan, usduku walau bitamrah. Bersedekahlah kamu, keluarkanlah hartamu walau bitamrah, walau sepotong kurma. Bayangkan pentingnya itu sedekah. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, bayangkan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak minta kembali di dunia mau puasa. Tidak meminta mau kembali di dunia, dia ingin memperbanyak sholat tahajud. Tapi apa yang dia minta kepada Allah? Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Kata Ustaz tadi, dia mengatakan, kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Fa'asaddaq, saya ingin bersedekah. Itu yang dia, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Kalau bisa ditangguhkan sedikit saya hidup di dunia, tidak ada yang ingin saya lakukan kecuali ingin bersedekah. Masya Allah, luar biasa Ustaz Asmar. Lanjut ke Umi Ulin, silahkan bagaimana caranya ketika ingin bersodakoh tapi nggak punya apa-apa. Baik, ketika nggak punya apa-apa, kita ingin sedekah luar biasa. Yaitu tadi, itu minimal kata Nabi banyak jalan menuju Roma. Yaitu boleh dengan senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Karena senyum manismu kalau berikan dengan ikhlas, insya Allah dihitung sebagai sodakoh. Dan sodakoh itu ada 4 pembalasannya. 1 sodakoh dibalas dengan 10 kebaikan apabila diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, 1 kali sodakoh akan dibalas dengan 70 kali lipat apabila diberikan kepada sanak famili. Jadi kalau kita sedekah, berikan kepada orang-orang yang tersebut sanak famili atau fakir miskin. Kemudian 1 kali sodakoh, kata Nabi, dibalas dengan 700 kali lipat pahala apabila diberikan kepada fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ustaz. Seperti guru ngaji, orang-orang yang berjuang, diutamakan seperti itu ya Ustaz. Masya Allah, itu luar pembalasannya. Kemudian yang keempat, 1 kali sodakoh dibalas dengan 1000 kali kebaikan apabila diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Terutama untuk ilmu itu anak yatim ya Ustaz ya. Anak yatim yang berjuang. Nah, pondok pesantren itu kan ilmunya nanti bisa dikembangkan Ustaz. Bisa dikembangkan lagi, akan berkembang dan bertambah. Sehingga ilmunya itu bisa diimplementasikan, diamalkan kepada orang lain. Termasuk untuk guru ngaji Bunda ya. Betul Seperti Ustadz Qasim. Masya Allah. Jadi anak yatim disedekahin. Emaknya juga jangan lupa. Ustaz Gitu Hasan, dah. Masya Allah luar biasa. Satu lagi Ustaz Hasan. Iya. Pahala, adakah pahala sedekah bagi mereka yang meninggal dunia? Pahala yang meninggal dunia terus mengalir. Yaitu adalah sedekah jariyah. Kan gitu. Ada 3 amalan kata baginda Nabi yang manusia itu sudah terputus tapi dia masih bisa merasakan. Yang pertama dan paling utama Ustaz, adalah sodakotin jariyatin. Sodako jariyah, apalagi ada yayasan pendidikan, ada masjid. Selama itu yayasan pendidikan dan masjid-masjid masih berjalan, masih ada tempat sholat, masih dilakukan untuk tempat ibadah. Maka disitulah setiap detik, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, setiap detik akan mendapatkan ganjaran dan disitulah manfaat ketika kita punya harta. Dalam keadaan meninggal kita sudah diselamatkan harta kita. Maka jangan pelit-pelit, sedekah yang banyak. Zakat Masya Allah, sedikit. luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Satu kali lagi pertanyaan, tolong dijawab singkat masing-masing. Kalau kita punya harta sedikit, utamanya siapa dulu yang kita kasih? Kalau sedekah yang paling utama itu, wa atizal qurba wal yatama wal masakin. Kerabat dulu, kalau perlu orang tua. Jangan kita sodako keluar, orang tua kita nggak nafkahin. Itu adalah durhaka. Ustadz Asmar Lombo, silahkan. Iya, jadi sedekah itu seperti yang dikatakan oleh guru kita, Ustaz Qasim Kasasi. Itu yang paling utama kita berikan kepada kerabat keluarga dulu. Iya, jadi kita cari kerabat keluarga dulu. Jangan di luar sono sedekahnya banyak, ya anak istri nggak makan. Di luar sana sedekahnya banyak, orang tua tidak diurus. Itu durhaka benar tuh.
Sedekah ini untuk keluarga dulu, setelah untuk keluarga baru kita mencari kepada tetangga, dari tetangga kita mencari sanak-sanak yang lebih dekat. Setelah itu barulah kita mencari fakir-fakir miskin yang ada di luar daripada keluarga-keluarga kita. Lalu bagaimana kalau semua keluarga kita orang kaya, ya dia ajakin mereka untuk bersedekah. Ya, agar kita sama-sama bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekeliling kita, yang ada orang-orang lebih dekat dengan kita. Saya kira Amin, amin. Terima kasih. Masya Allah luar biasa atas penjelasan dari Ustadz Hasan Kosasi, Ustadz Asmar Lambo, dan Umi Ulin yang begitu membahas dalam tentang makna sodako. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Beliau akan menjelaskan tentang jangan pansos. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia.